Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi dari kelas 2A Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15 mengenai politik hukum Islam. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai pemikiran Hasbi Asyidki dalam politik hukum Islam. Jadi Hasbi Asyidki berkesimpulan bahwa fikih yang berkepribadian Indonesia harus diwujudkan. Jika urf Arab dapat menjadi sumber fikih yang berlaku di Arab, maka urf di Indonesia juga tentunya dapat menjadi sumber hukum fikih yang diterapkan di Indonesia. Memaksakan urf Arab atau Hijaz, Irak, Mesir, Syria, dan sebagainya atau India diberlakukan untuk umat Islam Indonesia bukan saja bertentangan dengan asas persamaan dan penghargaan atas iradah yang dianut oleh ajaran Islam, tetapi juga menjadikan fikih dirasa asing oleh umat. Akibatnya akan timbul ikap mendua dari kalangan pendukung fikih jika terjadi perbedaan antara fikih hasil ijtihad dengan adat. Selain itu, di kalangan orang yang tidak mengetahui fikih selalu berpendapat bahwa hukum adat lebih patut dijadikan sebagai penunjang hukum nasional daripada fikih. Padahal, jika dibandingkan antara fikih dengan adat, khusus bagi Indonesia, potensi fikih jauh lebih besar untuk menjadi tiang penyangga hukum nasional mengingat jumlah umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Ini merupakan gagasan utama Hasbi Asyidki mengenai hukum Islam di Indonesia. Agaknya karena gagasan ini pula Hasbi lebih diposisikan sebagai sosok pembaharuan atau modernis, terutama mengingat dia dipandang sebagai orang yang pertama kali menggagas dan mempopulerkan istilah hukum Islam di Indonesia, yaitu pada tahun 1940. Kemudian pertemuan ke-10 mengenai pemikiran Yusuf Qaradawi mengenai politik hukum Islam. Menurutnya, seseorang yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam maka tidak cukup hanya dengan membaca karya-karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya kelompok yang menentang pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qaradawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam. Dalam hal berijtihad, menurutnya harus mematuhi kode etik ijtihad yang menjadi pedoman para mujtahid, namun ini tidak mutlak. Dalam prakteknya, semua orang dapat melakukan ijtihad dalam bidang tertentu yang menjadi spesialisasinya atau yang disebut dengan mujtahid al-juz'i, yakni seseorang yang hanya berijtihad pada beberapa persoalan yang menjadi spesialisasi saja. Kemudian konsep pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai ijtihad kontemporer. Yang pertama yaitu metode istinbat hukum. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu mazhab tertentu. Menurut Al-Qaradawi, pemecahan masalah fikih yang terbaik ialah yang paling jelas nas landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman, sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syariat Islam dan terutama tuntutan zaman. Kemudahan dalam menetapkan suatu fatwa, Al-Qaradawi berpegang pada jalan tengah sehingga fatwanya dapat dipahami dan dimengerti dan juga diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini Al-Qaradawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Setiap fikih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Al-Qaradawi, yang antara lain yang pertama yaitu tidak fanatik dan tidak taklid, yang kedua yaitu memberikan kemudahan. Pada pertemuan ke-11 mengenai pemikiran Hadzairin dalam politik hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa Hadzairin berupaya memanfaatkan hasil ilmu kontemporer atau antropologi ketika mengijtihadkan hukum-hukum fikih atau kewarisan dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurut beliau, kelahiran dan pengembangan ilmu
antropologi yang telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia. Pendapat ini beliau anggap pantas diketengahkan karena Al-Quran itu bersifat universal untuk semua manusia di semua tempat, yang pada setiap waktunya beliau tidak puas dengan kenyataan yang selama ini berkembang, yang menetapkan kaidah-kaidah Al-Quran langsung ke dalam kehidupan praktis sesuatu masyarakat sambil mengubah sekedarnya secara tambal sulam. Hal-hal yang dirasa bertentangan, bahkan lebih tidak puas lagi terhadap pandangan-pandangan yang lebih sempit, yang melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka adat masyarakat Arab zaman Nabi Muhammad SAW saja, yang menurut beliau telah menyebabkan berbenturan yang dirasa asing oleh masyarakat dan sistem atau bentuk kekeluargaan yang berbeda. Penggunaan ilmu kontemporer tersebut sebagai kerangka acuh tambahan yang menyebabkan penalaran Hazairin tidak bertumpu kuat pada kerangka usul fikih, walaupun secara formal beliau masih mengaku memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidahnya. Pada pertemuan ke-12 membahas pemikiran Muhammad Abduh dalam politik hukum Islam. Jadi pemikiran politik Muhammad Abduh dapat terlihat dalam yang pertama, yaitu arti tanah air. Muhammad Abduh mewariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seseorang warga negara tanah airnya. Ada 3 hal yang mengharuskan seseorang cinta, ghairah, dan mempertahankan tanah airnya, yaitu yang pertama, sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara. Yang kedua, sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban, yang keduanya menjadi poros dasar kehidupan. Yang ketiga, tempat mempertalikan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. Demokrasi dalam pemerintahan, prinsip demokrasi yang harus dipegangi bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti betapa kuatnya demokrasi yang dianut oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam, sebagai yang diterapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan kaumnya, ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang melihat suatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan." Maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata, "Demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuhan suatu penyelewengan, maka akan kami luruskan dengan pedang kami." Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, "Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan di antara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya." Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar agar tidak mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. Kemudian hubungan undang-undang dengan sosial kultural. Orang-orang akan keliru kalau mengira bahwa undang-undang yang adil dan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan ialah undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di negeri lain, karena tiap-tiap negeri berbeda satu sama lain, disebabkan karena perbedaan geografisnya dan keadaan perdagangan serta pertaniannya. Demikian kedudukannya juga berbeda baik dalam adat kebiasaan, akhlak, kepercayaan, dan sebagainya. Banyak undang-undang yang sesuai untuk satu bangsa tetapi merugikan bagi yang lain. Karena itu, orang yang membuat undang-undang hendaklah memperhatikan perbedaan-perbedaan di kalangan rakyat, baik tingkatan kecerdasannya maupun keadaan sosialnya, tabiat tanah negerinya, kepercayaan dan kebiasaan, agar dapat membuat undang-undang tersebut bisa menggariskan kepentingan mereka dan mempertalikan pekerjaan mereka dengan batas-batas yang bisa membawa faidah dan menutup pintu keburukannya. Karena itu pula ia tidak boleh meniru negara lain dalam pembuatan undang-undang. Menurut Muhammad Abduh, fungsi undang-undang hanya untuk memelihara keadaan yang sudah ada. Bahkan
untuk mengadakan perubahan secara serentak, perubahan akhlak dan adat umatnya, hanya bisa dicapai dengan pendidikan, bukan dengan undang-undang. Undang-undang yang menentukan suatu hukuman atas suatu kejahatan atau pelanggaran jika tidak akan bisa mendidik untuk memperbaikinya, karena semua undang-undang di dunia dibuat untuk orang-orang yang menyeleweng dan salah. Karena sedangkan undang-undang yang membawa ke perbaikan ialah undang-undang pendidikan agama pada setiap umat. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai pemikiran politik hukum Islam menurut Ali Yafi dan Sahal Mahfuz. Jadi di antara tokoh-tokoh yang berusaha mengembangkan fikih dengan pendekatan sosial adalah Kiai Haji Ali Yafi dan Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau ini merupakan tokoh ahli dalam bidang fikih yang mencoba menggagas fikih yang lebih bernuansa sosial. Beliau juga berusaha beristihad dan memperkenalkan serta menunjukkan bahwa fikih bukanlah suatu yang kaku seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat Islam tentang fikih yang sangat formalistik dalam konteks sosial yang ada, sehingga ajaran syariat yang tertuang dalam fikih terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Gagasannya tentang fikih sosial merupakan hasil ijtihad setelah mencermati perkembangan fikih selama ini dengan kondisi sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Beliau berdua ini merupakan pendekar-pendekar Indonesia dalam merubah kewujudan berpikir khususnya tentang konteks fikih Islam. Hasil pemikiran beliau berdua sangat menarik untuk dikaji, terutama mengenai sisi persamaan dan perbedaan konteks fikih sosial mereka. Kemudian pertemuan ke-14 mengenai pemikiran Ibrahim Hossein dalam politik hukum Islam. Jadi Ibrahim Hossein ini merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim di Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang fikih dan usul fikih, yang telah banyak mengeluarkan fatwa baik dalam kapasitasnya sebagai pendapat pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua Komisi Fatwa MUI. Beliau juga pendiri perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan rektor pertama Institusi Ilmu Al-Quran yang pernah menjadi rektor IAIN Palembang. Setidaknya ada beberapa prinsip menurut penulis menjadi perhatian bagi Ibrahim Hossein dalam rangka kelancaran pengembangan dan efektivitas fikih atau hukum Islam khususnya di Indonesia. Yang pertama, kebenaran fikih yang temporer. Konsekuensi kebenaran fikih dari sebuah ijtihad adalah bersifat nisbi, sebab fikih hanyalah sebagai hasil dari rekayasa pemikiran seorang mujtahid dalam rangka menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, status kefikihannya adalah zonni, artinya kefikihannya adalah kebenaran yang dihasilkan dari fikih. Kemungkinan terdapat kesalahan atau jika dihasilkan tidak salah, maka ada kemungkinan benar. Dengan demikian, ijtihad tidak dibenarkan pada nas yang qat'i fi jam'i al-ahwal, sedangkan nas qat'i fi ba'di al-ahwal boleh dilakukan ijtihad padanya. Kemudian yang kedua, berbeda-beda hukumnya. Hukum fikih sebagai hasil pemikiran para mujtahid sangat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, pola pikir, dan kapasitas keilmuan mujtahid itu sendiri. Oleh karena itu, fikih yang dihasilkan oleh seorang mujtahid kadang-kadang berbeda dengan mujtahid lainnya karena latar belakang tersebut di atas. Dengan demikian, upaya untuk mempersempit perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid atau fikih yang mereka hasilkan sangat diperlukan adanya penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu, pengetahuan yang integral dengan persoalan masalah fikih yang sedang dibicarakan, sehingga dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya itu diharapkan produk pemikiran fikih yang dihasilkan lebih maksimal tingkat kevalidasinya. Kemudian yang ketiga, elastis dan tidak mengikat. Hukum fikih sebagai hasil ijtihad harusnya tidak
statis atau kaku, sebab konsekuensi logis dari fikih adalah elastis dan dinamis. Oleh karena itu, pengaplikasian fikih haruslah kondisional sesuai dengan tuntutan zaman atau manusia sebagai masyarakat konsumennya. Disinilah pentingnya ijtihad untuk memilih hukum fikih dalam mazhab mana yang lebih cocok. Karena besar tingkat kemaslahatannya bagi masyarakat, cara seperti ini yang pada prinsipnya merupakan langkah efektif bagi hukum Islam untuk selalu up to date, dalam arti dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Dengan demikian sangat tidak rasionalis jika tidak harus terikat pada satu mazhab saja, karena fikih produk suatu mazhab pada zaman tertentu tidak akan cocok dengan fikih produk zaman dengan mazhab yang berbeda. Kemudian yang keempat, harus menjadi rahmat dan mengutamakan kemaslahatan. Jadi Ibrahim Hossein ini menegaskan bahwa perbedaan di bidang fikih bukan saja dibenarkan oleh Islam karena akan tetapi juga diakui sebagai rahmat bagi umat. Dengan demikian, adanya pendapat dari para mujtahid yang beragam itu, umat menjadi mudah dan longgar sebab mereka bisa memilih mazhab atau berpendapat mana yang lebih relevan dan cocok dengan keadaan, tempat, dan waktu dimanapun berada. Tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tema utama tujuan umum dari eksistensi syariat Islam digambarkan dengan kaidah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Pada pertemuan ke-15 membahas mengenai pemikiran politik hukum Islam menurut Munawwir Ghazali. Jadi pemikiran reaktualisasi hukum Islam menurut Munawwir Ghazali sebenarnya menghendaki beristihad yang tidak hanya dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ada nasnya, tetapi beristihad juga harus dilakukan meskipun sudah ada nasnya, namun makna tekstual atau harfiahnya yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, bagi para mujtahid dan para pemikir hukum Islam dan para akademisi dalam pengembangan hukum Islam hendaklah mempertimbangkan gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawwir Ghazali sehingga hukum Islam yang dihasilkan dapat menyesuaikan diri dengan konteks keindonesiaan. Ada 4 yang sering dijadikan alasan kuat oleh Munawwir Ghazali dalam melaksanakan reaktualisasi hukum Islam, yaitu asbab al-nuzu, al-maslahah, nas, dan al-adah. Ada 4 pendekatan yang selalu dipakai Munawwir, tentu saja punya alasan yang kuat baik secara normatif, historis, maupun filosofis. Oleh karena itu sangat relevan jika para pemikir reaktualisasi hukum Islam dapat memanfaatkan keempat teori tersebut dalam rangka sebagai dasar melakukan pengembangan hukum Islam dari masa ke masa. Reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawwir Ghazali sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan materi pengembangan hukum positif atau hukum nasional di Indonesia baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan dasar hukum dan mayoritas kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, adat, istiadat, ras, dan agama. Sebab reaktualisasi hukum Islam tidak terlepas dari upaya untuk menjadikan hukum Islam lebih ramah, moderat, bernilai keadilan, kontekstual, serta tetap berpegang teguh pada prinsip ruh dan substansi ajaran agama Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.